Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang jaringan dan organ hewan. Saya sendiri yaitu Tripanca Yoga dari kelas A. Di sini saya menjelaskan jaringan organ hewan karena untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah biologi umum yang diampu oleh Dr. Ahmad Munisim. Jaringan hewan menurut bahasa adalah tenunan. Jadi jaringan hewan itu ibaratkan seperti benang-benang yang saling berhubungan sehingga membuat suatu keterikatan sehingga bisa menimbulkan fungsi bagi tubuh kita. Nah, sedangkan menurut istilah, jaringan hewan merupakan bergabungnya sel-sel yang membentuk menjadi satu dengan jarak adanya persamaan struktur dan fungsi sel yang bergabung. Menurut kesamaan sel-sel yang bergabung, jaringan hewan dibedakan menjadi 4, yaitu jaringan ikat, jaringan otot, jaringan syaraf, dan juga jaringan epitel. Salah satu dari jaringan yang berada di dalam tubuh kita yaitu jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang bertempat paling luar di dalam tubuh kita, sehingga jaringan epitel berguna untuk menutup dan melapisi permukaan tubuh, organ tubuh, dan permukaan seluruh tubuh. Jadi jaringan epitel tidak hanya di luar tubuh, namun juga berada di dalam tubuh, tapi berfungsi untuk melindungi organ-organ di bawahnya. Misal nih, kulit. Kulit itu kan untuk melindungi jaringan seperti kelenjar minyak, kelenjar keringat, akar dari rambut, pembuluh darah, dan sebagainya. Jaringan epitel sendiri dibagi menjadi 3, yaitu epitelium, jaringan yang melapisi luar tubuh, seperti kulit, endothelium, jaringan yang melapisi dalam tubuh, itu seperti jaringan epitel pada usus, dan mesotelium, jaringan yang membatasi rongga. Nah, jaringan epitel menurut bentuknya dibagi menjadi banyak sekali. Ini ada jaringan silindris yang berlapis, lalu ada jaringan kubus lapis, jaringan silindris berlapis, ada jaringan epitelium pipih berlapis, ada jaringan epitelium pipih selapis, dan ada yang jaringan epitelium silindris lapis. Dan juga ada jaringan epitelium transisi. Jadi atasnya itu adalah pipih, kemudian ke bawah lagi adalah jaringan silindris. Fungsi jaringan epitelium sendiri yaitu yang pertama menyerap, yang kedua sekresi, yang ketiga transport, jadi perantara, yang keempat ekskresi sebagai tempat pembuangan metabolisme seperti keringat, proteksi organ, melindungi organ, sensori, alat penerima rangsang. Jadi kalau kita terkena panas, maka kulit kita adalah yang paling peka, dan lubrikasi, menghasilkan cairan tertentu. Jadi untuk memperlancar gitu. Nah, jaringan epitel sendiri memiliki ciri-ciri tidak ada ruang antar sel dan tersusun rapat. Jadi antar sel itu rapat, erat, dan juga kuat. Tidak ada pembuluh darah di jaringan epitel. Di jaringan epitel, di kulit, misalnya di kulit, di jaringan epidermis itu nggak ada pembuluh darah, tapi di bawah epidermis ada pembuluh darahnya. Sumber makanan dari jaringan epitel yaitu pembuluh kapiler. Dan juga jaringan epitel itu memiliki regenerasi yang tinggi. Jadi misalkan kalian luka, kalian akan sembuh dengan waktu yang cepat. Misal nih, luka karena
jatuh dari sepeda. Itu kan paling cuma beberapa hari udah menutup kan, dan nanti beberapa minggu setelahnya akan digantikan dengan jaringan yang baru. Tapi beda kalau misalkan jaringan yang lainnya, misalnya jaringan ikat itu tulang kan, tulang kalau patah itu masih berbulan, bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Macam-macam jaringan epitel bisa dilihat. Ini pohon akarnya. Dari yang pertama epitel, berdasarkan bentuknya menjadi pipih, kubus, batang atau silindris. Nah, berdasarkan lapisannya itu nanti berlapis, selapis, berdasarkan struktur dan fungsi, penutup, kelenjar. Nanti yang berlapis dibagi menjadi berlapis, kubus berlapis, dan sebagainya. Nah, kemudian kita akan melanjutkan kepada jaringan ikat. Jaringan ikat, tadi contohnya yaitu tulang. Nah, fungsinya menyatukan berbagai jaringan yang lainnya, yaitu organ maupun sistem organ. Fungsi jaringan ikat sendiri yaitu mengikat dan menyokong jaringan lain, menyambungkan antar jaringan, melindungi organ-organ, mentransportasi cairan yang ada di dalam tubuh, membungkus jaringan lain, menyimpan cadangan makanan, dan membunuh patogen. Struktur jaringan ikat. Pertama itu matriks. Nah, matriks ini adalah bahan dasar untuk meletakkan jaringan ikat. Zat yang berada dalam matriks tersebut seperti kolagen, yang kaku mudah robek, serat elastis, serat retikuler, berfungsi untuk menghubungkan jaringan ikat dengan jaringan yang lainnya. Lalu ada mukopolisakarida dan hialuronat yang berfungsi menjadi penyusun utama matriks. Sel-sel jaringan ikat yaitu fibroblast untuk mensekresikan protein, makrofag untuk pinositosis dan fagotisitas, sel biang berfungsi menghasilkan heparin dan histamin, sel lemak berfungsi untuk menyimpan lemak, dan sel plasma berfungsi melawan patogen yang jahat. Macam-macam jaringan ikat. Nah, jaringan ikat ada beberapa macam nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ya. Nanti dibagi lagi misalnya tulang jati, jadi tulang keras dan tulang spon. Tulang keras itu seperti tulang pipa. Lalu ada tulang rawan yang dibagi menjadi tulang elastis, fibrosa, hyalin, dan sebagainya. Nah, kemudian itu ada jaringan otot. Jaringan otot tersusun atas serabut-serabut otot dan dari sel-sel otot miofibril. Nah, miofibril ini terdiri dari aktin dan miosin. Fungsinya apa? Untuk memendek dan memanjangkan otot. Misalnya lagi kontraksi sama relaksasi. Jadi kalau kontraksi kan pasti otot bisepsnya akan memendek. Tapi kalau relaksasi akan memanjang gitu ya. Nah, otot sendiri dibagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos itu memiliki bentuk yang polos, intinya itu berada di tengah. Ini inti dari otot polos. Lalu ada otot jantung. Otot jantung ini bercabang berhubungan satu sama lainnya, inti sel satu di tengah. Ini juga di tengah. Lalu ada juga otot lurik, otot rangka yang memiliki sel di sampingnya. Lalu ada perbedaan dari mereka, yaitu ada kerja saraf otonom. Untuk otot polos dan otot jantung itu otonom, lalu otot lurik itu somatik. Lalu ada kontraksi untuk otot polos dan otot jantung itu tak sadar, sedangkan otot lurik itu sadar.
Jadi misal nih otot polos yang berada di lambung sama otot jantung yang berada pastinya di jantung itu memiliki kerja yang tidak sadar. Jadi misalkan lambungnya lagi bekerja, kita itu nggak sadar apa lambungnya itu lagi meremas atau enggak. Itu juga dengan otot lurik yang memiliki sifat sadar, kan ototnya itu berada di tubuh rangka anggota gerak. Jadi misalkan kita lagi angkat-angkat nih, tapi kan tangan kita pasti akan merasakan capek. Kalau nggak capek ya berat gitulah. Jadi terasa langsung. Kemudian yang keempat yaitu ada jaringan syaraf. Jaringan syaraf adalah jaringan yang menghubungkan syaraf otak dengan syaraf tepi. Jadi yang menghubungkan otak dengan syaraf-syaraf yang berada di organ-organ. Nah, jaringan syaraf sendiri ini terdiri dari badan sel, inti sel, sitoplasma, dendrit, aksal, sel soan, sinap, dan sinapsis. Ini ya, bisa dilihat. Ini juga fungsinya. Nah, kemudian kita lanjut ke organ hewan. Organ hewan yaitu gabungan dari berbagai macam jaringan hewan. Bisa jadi gabungan dari jaringan otot sama jaringan epitel, bisa jadi jaringan syaraf sama jaringan apa gitu. Misal nih, pada otot jantung ini terdiri dari jaringan otot dan juga jaringan epitel. Jaringan ototnya itu jaringan otot jantung dan juga epitelium yang melapisi organ dalam. Organ sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu organ dalam dan organ luar. Organ dalam misalnya jantung, paru-paru, lambung, dan sebagainya. Sedangkan organ luar yaitu organ yang berada di luar. Nah, kalau organ dalam berada di dalam. Di dalam artinya itu di dalam rangka tubuh. Kalau di luar itu di luar rangka tubuh. Misalnya hidung, telinga, mata, kaki, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu sistem organ. Sistem organ adalah gabungan dari beberapa organ yang membentuk suatu sistem yang bekerja bersama-sama dan berkelanjutan. Contohnya pada sistem pernafasan. Di sistem pernafasan ada organ paru-paru, ada organ trakea, ada organ bronkus. Nah, itu memiliki fungsi masing-masing tapi mempengaruhi sama lain. Jadi sistem pernafasan dapat mengikat oksigen dan mengeluarkan CO2 setelah uap air yang ada. Lalu sistem organ yang lainnya yaitu seperti sistem pencernaan dan sistem transportasi atau peredaran darah. Masih ada yang lain? Pasti dong. Lalu ada pernafasan pada burung. Ciri khasnya itu memiliki paru-paru tentunya dan juga pundi-pundi udara. Ini namanya pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara ini dimaksudkan untuk menyimpan cadangan udara yang berhasil dihirup oleh burung. Jadi misal pada saat burung lagi terbang, maka akan terkena tekanan yang tinggi di udara. Jadi akan kesulitan untuk bernafas. Nah, maka dari itu udara akan ditampung dulu di dalam pundi-pundi udara. Nanti saat terbang, jika membutuhkan pasokan oksigen, maka si burung ini akan mentransferkan udara tersebut ke dalam paru-paru.
Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.